Ini teman saya, Ainun. Ia tinggal di pedesaan Kuningan, Jawa Barat. Setiap hari, ia membantu orang tuanya menjalankan usaha laundry sebagai tumpuan hidup keluarga. Usaha ini sebetulnya bergantung pada listrik. Lalu coba Anda bayangkan suara ini. Suara tersebut bukan hanya sekedar listrik yang padam. Bagi Ainun, itu adalah suara terhentinya pendapatan. Suara frustasi yang dihasilkan dari mesin cuci yang mati di tengah jalan. Dan kenyataan pahit ini bukan hanya dirasakan oleh beberapa masyarakat, tapi jutaan keluarga dan usaha mikro di Indonesia. Dan saya Raffi Iksan, kami dari Agnifold percaya bahwasannya energi bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah hak. Sebelum menentukan solusi, kami melakukan satu hal yang penting, mendengarkan. Untuk memvalidasi masalah, kami mewawancari beberapa masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai. Kami menggunakan empathy map untuk nantinya kita dapat mengetahui apa yang mereka rasakan, mereka dengarkan, mereka lihat, dan apa yang mereka lakukan. Dan kami menemukan sebuah pola, what they feel. Mereka merasa frustasi dan khawatir akan listrik yang tidak stabil. Seperti Aga, seorang mahasiswa yang seringkali mendapati bahwa dirinya sedang mengerjakan tugas dan listriknya padam tiba-tiba. And then what they think? Mereka ingin menggunakan energi alternatif. Namun mereka percaya energi alternatif cenderung mahal dan sulit untuk diinstalasi. So what they do? Akhirnya mereka berhenti dari aktivitas tersebut dan mencoba mencari solusi dari permasalahan lainnya. Dan masalah ini bukan hanya dirasakan oleh individu, tapi juga divalidasi oleh pemerintah. Bergerak bersama sehingga hasilnya bisa sekian kali lipat. Mungkin kalau gambaran kasarnya jadi alat yang kecil tadi di copy paste kemudian menggerakkan sekian kali lipat dari hasil yang mesti kami didapatkan dari data. Dari empathy map yang telah kami lakukan, kami melakukan brainstorming agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada lewat metode How Might We. Berikut adalah beberapa ide yang kami diskusikan agar mampu membantu masalah di masyarakat. Kemudian, kami melakukan seleksi dari ide kami, supaya mampu bekerja secara efisien seiring memberikan dampak yang besar ke masyarakat. Sehingga kami berkomitmen untuk membuat energi terbarukan yang dapat dikontrol dengan mudah lewat IoT dan modular yang scalable agar mampu diimplementasikan di lapangan dengan baik, serta dapat diintegrasikan dengan pengusaha-pengusaha mikro agar dapat membangun kesejahteraan mereka. Jika masalah ini cukup nyata di daerah perkotaan, bisa Anda bayangkan betapa berlipat gandanya masalah ini untuk masyarakat yang tinggal di daerah 3T. Maka kami simpulkan bahwasannya masyarakat pedesaan, khususnya daerah 3T, mengalami keterbatasan akses energi yang memadai. Sementara itu, solusi yang ada saat ini belum terjangkau dan belum dilayani dengan baik. Untuk menjawab permasalahan ini, kami perkenalkan Agnifold. Agnifold adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang menggunakan teknologi turbin Archimedes Screw. Tapi kami bukan sekedar PLTMH biasa. Kami mendesain Agnifold berdasarkan 3 pilar utama. Yang pertama adalah fleksibel dan scalable, di mana sistem kami modular. Ini menjawab kebutuhan Ainun yang ingin menambah kapasitas daya agar tidak jelek lagi, atau ide dari Bima bahwa solusi ini bisa dimulai untuk satu UMKM lalu berkembang untuk satu komunitas. Anda bisa memulai ini dengan satu unit dan menambah unit lain seiring pertambahan kebutuhan Anda. Kedua adalah model bisnis yang fleksibel. Kami tidak hanya menjual produk, kami menawarkan opsi sewa alat atau bahkan kemitraan penjualan listrik, sehingga beban biaya bisa disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Dan yang ketiga adalah kemitraan jangka panjang. Kami membangun customer relationship yang kuat, kami menyediakan pelatihan pengoperasian, perawatan, dan layanan troubleshooting. Dari alat yang telah kami uji cobakan, beberapa orang memiliki kritik dan saran membangun untuk produk kami. Di antaranya harga produk yang masih mahal untuk ditanggung perorangan, kekhawatiran kestabilan energi ketika musim kemarau, hingga rasa skeptis karena belum banyak masyarakat yang memakai energi terbarukan. Oleh karenanya, kami akan memfokuskan penjualan ke arah komunitas, seperti koperasi desa, CSR, UMKM produktif, hingga pemerintah.
Kami juga akan mencoba meningkatkan efektivitas dari fitur IoT dan mengutamakan solusi produktivitas melalui branding energi hijau. Lalu di mana posisi AgniVolt di tengah lautan solusi energi yang sudah ada? Di sinilah kami menerapkan kerangka Blue Ocean Strategy. Kami akan mengubah permainan dengan mengeliminasi ketergantungan pada energi yang mahal dan kompleksitas alat yang membingungkan masyarakat. Kemudian kami secara drastis mengurangi biaya investasi awal yang menjadi penghalang utama adopsi energi terbarukan. Kami juga akan mengurangi konsumsi energi yang dipakai oleh satu rumah tangga. Selanjutnya, kami akan meningkatkan nilai tambah sosial dan lingkungan lewat skema penjualan gotong royong dan kontrol transparansi menggunakan sistem IoT. Dengan begitu, kami menciptakan sebuah kategori baru, PLTMH yang modular dan terjangkau, dengan tambahan paket desa atau UMKM, dengan branding ekonomi hijau. Berikut adalah kurva perbandingan dengan energi yang lain. AgniVolt sebagai penyedia energi mungkin memang masih memiliki biaya awal yang lebih tinggi dibanding PLN. Namun, sebagai energi yang terbarukan memiliki harga yang murah daripada panel surya. Dan hal itu setara dengan biaya operasional yang gratis, serta memiliki dampak produktivitas yang lebih unggul daripada panel surya, karena dapat bekerja meskipun matahari telah terbenam. Siapa yang akan membeli AgniVolt? Fokus utama dan jantung misi kami adalah masyarakat lokal di daerah 3T. Namun, tidak terkecuali dengan rumah tangga produktif di pedesaan yang membutuhkan listrik stabil bukan hanya untuk hidup, tapi untuk mencari nafkah. Untuk mencapai mereka, kami harus berkolaborasi. Model bisnis kami dirancang untuk melibatkan seluruh ekosistem. 1. Pemerintah dan lembaga sosial masyarakat sebagai partner kami dalam program pemerataan energi di daerah 3T. 2. Investor yang mencari dampak sosial yang terukur selain keuntungan finansial. Dan 3. Lembaga riset untuk terus melakukan inovasi yang relevan. Serta bidang pariwisata atau UMKM yang potensinya sangat besar. Indonesia memiliki lebih dari 74.000 desa dan ribuan diantaranya berada di dekat sumber air yang bisa dimanfaatkan. Melalui program Shell LiveWire, kami berharap mendapatkan dukungan finansial agar kami dapat membangun prototipe fungsional dan siap diuji coba di daerah 3T. Kemudian kemitraan strategis, agar kami dapat mengakses jaringan-jaringan key partners, terutama pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat. Dan terakhir tentunya mentor. Dengan adanya mentor, kami mampu dibimbing agar ide kami dapat disempurnakan sehingga bisa diimplementasikan di lapangan. Rencana kami dalam 1 bulan menuju bootcamp kedua, antara lain, minggu pertama kami akan melakukan finalisasi problem solution fit untuk memperkuat validasi masalah dan solusi. Minggu kedua kami adalah prototype engagement, agar kami memiliki bentuk nyata yang bisa ditunjukkan. Minggu ketiga, kami akan melakukan validasi market kembali, guna menguji kelayakan di pasar dan model bisnis. Dan tentunya, terakhir kami akan mempersiapkan presentasi untuk menunjukkan progres kami pada bootcamp kedua nanti. Selama mengikuti bootcamp ini, kami merasa belajar banyak hal baru tentang bagaimana cara melihat sebuah ide bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sudut pandang pengguna dan pasar lewat pemahaman tahapan design thinking. Proses ini membuka mata kami bahwa mendengarkan pengguna secara langsung jauh lebih penting daripada asumsi teknis yang kami buat. Hal ini membuat kami mengalihkan fokus penjualan ke arah kolektif dibandingkan individu. Kami juga jadi lebih paham bagaimana membedakan diri dari solusi energi lain pada tahap Blue Ocean Strategy. Nilai unik kami ternyata bukan hanya listrik dari air, tapi bagaimana listrik itu bisa langsung dipakai untuk produktivitas pertanian, UMKM, dan pariwisata. Kami merasa proses ini membuat kami lebih kritis, lebih berani untuk terbuka pada feedback dan tidak kaku pada ide awal. Kami berempat memiliki passion yang sama untuk kedaulatan energi. Kami telah memvalidasi masalah dan merancang model bisnis yang komprehensif. Sekarang, kami butuh dukungan untuk melompat ke tahap selanjutnya. Kami ingin mengubah seluruh aliran air di Indonesia menjadi sumber kesejahteraan. Kami tidak menjual listrik, kami menjual kemandirian. Kami tidak menjual produk, tapi kami membangun kemitraan untuk bergerak bersama. AgniVolt, for your infinity energy.